Selamat pagi semua. Baiklah, lanjutan pelajaran kita mengenai gerak minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan belajar gerak pada benda. Kita awali dari istilah bergerak. Bergerak itu adalah berubah posisi, termasuk di dalamnya berpindah tempat. Biarpun bergerak itu tidak selalu harus berpindah tempat. Gerak ditimbulkan oleh gaya. Yang dimaksud dengan gaya adalah sesuatu yang dapat membuat benda diam menjadi bergerak, dan sebaliknya, membuat benda bergerak menjadi diam yang dapat berupa dorongan atau tarikan. Menurut gaya tariknya, gaya itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama, gaya sentuh. Yang kedua, gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh adalah gaya gesek, gaya otot, gaya mesin, dan lain-lain. Dan contoh gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Disebut dengan gaya sentuh adalah dua benda menimbulkan gaya apabila kedua benda itu saling bergesekan atau bersentuhan. Sedangkan disebut dengan gaya tak sentuh, di antara kedua benda itu bisa timbul gaya biarpun kedua benda itu tidak bersentuhan. Gaya disimbolkan dengan F dan satuannya adalah Newton, dan biasanya hanya dituliskan dengan N besar. Menggambarkan gaya adalah dengan ruas garis yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Seperti contoh, artinya gaya 1 Newton diwakili oleh ruas garis 3 cm. Apabila pada satu benda bekerja lebih dari satu gaya, maka gaya itu dapat dijumlah atau dikurang tergantung kepada arah gayanya, dan hasilnya disebut dengan resultan gaya yang disimbolkan dengan R atau F. Perhatikan gambar 1 dan 2. Pada gambar 1, dua gaya yang bekerja, F1 dan F2, arahnya sama. Maka apabila gaya-gaya yang bekerja adalah searah, resultannya merupakan hasil penjumlahan, sehingga R sama dengan F1 tambah F2, di mana R itu boleh juga dituliskan sebagai sigma F atau R sama dengan sigma F. Sigma F artinya jumlah gaya. Dan pada gambar kedua, F1 dan F2 berlawanan arah. Maka resultan gaya adalah hasil pengurangan. Sehingga R sama dengan F1 dikurang F2 apabila F1 lebih besar dari F2, atau R sama dengan F2 dikurang F1 jika F2 lebih besar dari F1. Dan apabila pada sebuah benda bekerja dua buah gaya yang saling tegak lurus, berarti kedua gaya
membentuk sudut 90 derajat. Maka resultan gaya pada kedua gaya tersebut dituliskan R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke gerak. Tadi di awal Ibu sebutkan bahwa bergerak itu adalah berubah posisi atau di dalamnya termasuk berpindah tempat. Secara umum, gerak itu dibagi atas 3 bagian besar. Yaitu yang pertama, gerak lurus, yang kedua, gerak melingkar, dan yang ketiga, gerak parabola. Dari ketiga jenis gerak yang tadi, yang kita bahas adalah gerak lurus. Jika disebutkan gerak lurus, artinya adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus, di mana gerak lurus tersebut dibagi atas 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau sering kita sebut dengan GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dengan GLBB. Pada GLB adalah gerakan suatu benda dengan kecepatan tetap atau konstan, sedangkan pada GLBB kecepatan benda selalu berubah sehingga memperoleh percepatan. Pada gerak lurus beraturan, yang kita gunakan hanya ada satu rumus, yaitu V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Sedangkan pada GLBB berlaku rumus A sama dengan PT kurang P0 per T, karena selalu terjadi perubahan kecepatan, itulah yang menimbulkan percepatan atau A. Yang kedua, S sama dengan P0 T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Dan yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. A bertanda negatif apabila benda mengalami perlambatan. Artinya, jika benda bergerak mula-mula cepat, makin lama makin lambat, dan akhirnya berhenti. Dan A bertanda positif, berarti benda mengalami percepatan. Maksudnya, benda yang mula-mula lambat, lama-kelamaan menjadi cepat. Semua hukum-hukum gerak disimpulkan dalam hukum Newton, yang nama lengkapnya adalah Sir Isaac Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum pertama Newton dinamakan hukum kelembaban atau hukum inersia, atau hukum mempertahankan keadaan, atau sering disebut dengan hukum kemalasan, karena setiap benda memiliki sifat malas.
Pada hukum Newton pertama dinyatakan, jika jumlah gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0, maka mungkin benda itu diam atau mungkin bergerak lurus. Atau disimpulkan, sigma F sama dengan 0, maka benda mungkin diam atau mungkin bergerak lurus. Yang kedua, hukum kedua Newton adalah percepatan berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding lurus dengan gaya. Artinya, makin besar gaya yang bekerja pada satu benda, maka percepatannya juga makin besar, sedangkan massanya adalah tetap. Dirumuskan, A sama dengan sigma F per M, dengan sigma F adalah jumlah gaya. Dan yang ketiga dinamakan hukum aksi reaksi. Berlaku pada satu buah benda dengan dua gaya yang berlawanan, yang menyatakan jika sebuah benda memberikan gaya pada benda yang kedua, maka benda yang kedua juga akan melakukan gaya yang sama pada benda yang sama, yang arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Gaya pertama disebut dengan aksi, sedangkan gaya kedua disebut dengan reaksi. Sehingga hukum ketiga dinamakan dengan hukum aksi reaksi. Demikian pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.